Belum sempat Budi menggoreskan menyiapkan serangan dengan menggunakan belatinya, tiba-tiba Raden Sengguni sudah berada di belakang Budi. Ia menangkap kaki Budi, memutarnya, dan membantingnya ke tanah. "Awas!" teriak Kimpul. Beruntung Cahyo dengan sigap menangkap tubuh Budi. Walaupun saat ini mereka berdua menahan sakit dari serangan Raden Sengguni. "Tidak bisa, dia tidak bisa dikalahkan dengan siasat murahan," ucap Gama. Raden Sengguni tertawa dan melihat menatap kami semua. "Aku sudah melihat apa yang akan kalian perbuat. Tunjukkan, keluarkan semua makhluk andalan kalian. Akan kuhabisi mereka di tempat ini," kata Raden Sengguni. Raden Sengguni mulai mengurung semuanya dalam satu lingkaran. Ia memaksa kepada Kimpul, Danan, Cahyo, Gama, dan Budi untuk mengerahkan seluruh pasukan dan kemampuannya. "Tidak kusangka kalian semua benar-benar tidak berguna. Kalian terlahir dengan bakat yang berbeda, namun kalian akan menjadi satu pemakaman yang sama rata dengan tanah yang kugali sendiri," ejek Raden Sengguni. Kimpul mengeluarkan pusaka kerangkeng sukmo. Gama dan juga Cahyo juga bersiap untuk melakukan serangan yang sama. Kimpul segera mengangkat pusakanya ke atas langit. Ia perlu berkonsentrasi penuh untuk bisa kembali memanggil Wirangon yang berada di sebuah tempat dari tempat lain. "Atas nama pusaka kerangkeng sukmo, aku perintahkan kepada penunggu gua 1000 ular agar mengirimkan tuanya dan menjadi penghakiman bagi orang-orang perusak tanah Ningrat. Keluarlah Wirangon!" teriak Kimpul. Cahyo mengikuti cara yang sama. Ia memanggil Wonosuro untuk bergabung dalam peperangan. Begitu juga dengan Gama. Dengan suara nyaring dari gelang genggenya, Wirangon keluar dari pusaka kerangkeng sukmo dengan didahului oleh sebuah cahaya emas yang menyilaukan serta getaran bumi yang sangat kuat. Seekor ular raksasa sudah berada di hadapan Kimpul. Gama takjub melihat seekor ular besar di hadapannya. Telah melompat seekor kucing hitam raksasa untuk menemani Wirangon. Belum usai sampai di situ, Wonosuro juga tergabung untuk membantu Wirangon dan juga Meong Hideng. "Tiga hewan keramat, kalian memang benar-benar menarik," teriak Raden Sengguni. Wonosuro bergerak lebih dulu. Ia seakan mengamuk di medan perang dan sudah sangat benci dengan Raden Sengguni yang masih melayang-layang di atas langit. "Selesaikan sekarang," perintah Gama. Raungan Meong Hideng yang sangat kencang bergerak menyusul Wonosuro. "Wirangon!" teriak Kimpul yang dari tadi hanya terdiam, memastikan keadaan dan mencari cara agar bisa mendapatkan celah ketika pusaka kerangkeng sukmo ia gunakan tidak sia-sia. Sehingga kini sosok ular besar pelindung Kimpul sudah bergerak menyusul Meong Hideng dan Wonosuro. Kimpul mencoba untuk mengendalikan Wirangon yang bergerak dengan sangat cepat. Dia menahan pusaka kerangkeng sukmo yang terus bergerak sesuai pergerakan dari Wirangon. Raden Sengguni seketika harus menentukan takdir hidupnya malam ini. Ketika tiga sosok yang tidak sembarang itu terus mendekat ke arahnya. "Serang!" Tiga makhluk berukuran sangat besar semakin bergerak ke arah Raden Sengguni. Wirangon dengan gerakan cepatnya sudah tiba di belakang tubuh Raden Sengguni dan hampir mematoknya tanpa ampun. "Wirangon!" teriak Kimpul seperti memberi perintah kepada Wirangon. Raden Sengguni masih cukup gagah. Ia bahkan mampu menghindari itu semua dengan pergerakan tangan yang mampu menghindari serangan musuh. "Cih, Pangloro itu sangat merepotkan." Meong Hideng tidak mau kalah. Ia menyerang Raden Sengguni dengan cakaran kematiannya. 1, 2, hingga belasan serangan cakaran Meong Hideng mengarah kepada Raden Sengguni. Akan tetapi, Raden Sengguni dengan santainya mampu melewati semua serangan tersebut. "Tidak mungkin!" teriak Gama. Dari arah yang sama, Cahyo sudah mengambil titik buta penuh. Ia sangat yakin jika pergerakannya tidak akan diketahui. "Sekarang Wonosuro!" teriak Cahyo setelah mendapatkan celah. Satu kali pukulan Wonosuro mendarat tepat di tubuh Raden Sengguni. Kimpul sempat tersenyum saat menyaksikan serangan dari Wonosuro mampu mengenai tubuh Raden Sengguni. Namun tiba-tiba
asap berkabut muncul. Tidak ada yang dapat melihat tubuh Raden Sengkuni. Apa yang terjadi? Tanya Kimpul. Dek. Tiba-tiba Kimpul merasakan aura kejahatan yang kembali terpancarkan. Ia sama sekali tidak menyangka jika aura dari Raden Sengkuni masih ada dan semakin membesar. Raden Sengkuni masih gagah di antara kepulan asap. Dia bahkan tidak merasa bahwa yang dilakukan oleh Kimpul, Gama, dan Cahyo adalah sebuah serangan. Apakah itu yang kalian sebut sebagai serangan? Aku rasa kalian hanya buang-buang waktu dan tenaga hanya untuk menggelitiki tubuhku, sesumbar Raden Sengkuni. Kurang ajar. Kimpul tidak terima dengan ungkapan dari Raden Sengkuni. Ia kemudian menggerakkan kembali pusakanya agar Wirangon kembali menyerang. Cahyo dan Gama melakukan tugas yang sama. Mereka berdua segera menyerang dari arah belakang untuk bisa mendapatkan Raden Sengkuni. Sekarang, teriak Kimpul. Meong Hideng dan juga Wonosuro segera mencengkram dan merobek masing-masing sayap yang merupakan bagian terpenting Raden Sengkuni. Mereka berdua berhasil menahannya agar serangan selanjutnya akan dilakukan oleh Wirangon. Wirangon, teriak Kimpul. Wirangon berhasil menghujamkan tubuh Raden Sengkuni hingga tersungkur ke tanah. Raden Sengkuni terkejut mendapatkan serangan semacam tersebut. Kurang ajar. Bagaimana bisa? Kimpul terbantu dengan sebuah sorban yang dimiliki oleh Gama. Karenanya, dia bisa dengan mudah untuk menutupi serangannya. Belum lagi kerangkeng sukmonya mampu menahan pangawruh yang dimiliki oleh Raden Sengkuni. Harapan kita masih panjang, ucap Kimpul. Raden Sengkuni kembali terbangun. Ia benar-benar marah karena serangannya sudah bisa terbaca dengan sebuah sorban yang melilit di leher Gama. Kimpul, setidaknya sorban ini membantu kita untuk menghindari serangan pangawruh. Cari cara agar bisa menghentikannya. Namun, Raden Sengkuni kembali menggila. Ia kembali merapalkan sebuah mantra untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Dia ingin melakukan sesuatu, teriak Kimpul saat melihat kedua tangan dari Raden Sengkuni diangkat ke langit. Jagat alam yang menyatu dalam sebuah tetesan kutukan. Bumi yang menghamparkan ribuan mayat. Langit yang menjadi nirwana bagi alam semesta. Kembalilah kepadaku. Kembalilah dalam ragaku, teriak Raden Sengkuni. Tanah bergetar dengan sendirinya. Angin kencang benar-benar menjadikan pusat Raden Sengkuni sebagai pusaran yang sangat besar. Wajah Raden Sengkuni benar-benar berubah seutuhnya. Aura kematiannya semakin menyebar ke seluruh medan peperangan. Apa itu? Tanya Gama. Tidak mungkin, ucap Kimpul. Tubuh Birawa dan Raden Brotoseno terbang dengan sendirinya ke arah Raden Sengkuni yang sedang melakukan sesuatu. Jangan-jangan apa, Ampul? Tanya Cahyo. Dia hendak melakukan pecah sukmo dengan menggunakan jasad para leluhur yang telah mati, teriak Kimpul. Cahyo langsung menggerakkan Wonosuro. Dia tidak mau jika Raden Sengkuni berhasil melakukan pecah sukmo dan permasalahan baru akan kembali tercipta. Wonosuro, teriak Cahyo. Tidak mau kalah dengan Cahyo, Kimpul dan Gama menggerakkan masing-masing hewan keramatnya untuk menggagalkan rencana dari Raden Sengkuni. Ketiga hewan keramat itu bergerak ke arah Raden Sengkuni. Mereka bertiga berencana untuk menggagalkan ritual yang sedang dilakukan oleh Raden Sengkuni. Akan tetapi, ketiga hewan keramat tersebut termental bersamaan dengan tergabungnya tiga sosok Raden Sengkuni yang berhasil melakukan ajian pecah sukmo. Mana tubuh aslinya? Tanya Budi. Banaspati di belakang tubuh ketiga Raden Sengkuni berputar, seolah bersiap melakukan serangan. Namun Wirangon, Wonosuro, dan Gama menyerang mereka untuk mengalihkan serangan itu. Bliar. Walau begitu, Nyi Sendang Rangu terlihat kewalahan. Sepertinya ia belum tentu bisa menahan serangan itu lagi. Serat! Keris Rogo Sukmo melayang mengejar Raden salah satu sosok Raden Sengkuni. Ia dengan mudah menghindarinya, namun setidaknya itu cukup mengalihkan perhatiannya. Kimpul, sekali lagi, cari tahu mana sosok yang sebenarnya. Sampai kau dapat jawabannya, kita akan pisahkan Raden Sengkuni dan menahannya, ucapku. Benar, aku juga mendapat firasat akan ada petunjuk untuk mengalahkannya, ucap Gama. Tapi tanpa Pangaworo aku tidak bisa mengetahui tubuh asli Raden Sengkuni, ucap Kimpul.
Kimpul dipenuhi ketakutan, keraguan, dan kebingungan yang begitu besar. Kali ini dia benar-benar mendapatkan tugas berat untuk bisa mencari tubuh asli dari Raden Sengkuni. Di tengah keraguan Kimpul, beberapa pendekar berbaju ningrat menggenggam pundak Kimpul. Kau tidak sendiri. Pasti ada cara untuk mengetahuinya, jelas Raden Kroda. Kimpul menoleh kepada pendekar berdarah ningrat itu dan menatap wajah mereka. Kalau bukan seorang Raden Rahardian yang melakukannya, maka tidak ada lagi yang bisa, ucap Raden Gentayu. Kimpul pun mengangguk. Mereka pun sudah sepakat untuk memisahkan ketiga Raden Sengkuni dan menahannya satu persatu. Kimpul terkejut saat masing-masing pemimpin terah dan seluruh abdi sudah berada di belakangnya. Berkat kanuragan penyembuh dari utusan Dharma, mereka semua tergabung untuk melawan pecahan sukmo dari Raden Sengkuni. Mari kita habiskan ningrat iblis ini, ucap Kimpul. Mereka semua mengangguk sembari mengeluarkan masing-masing pusakanya. Raden Sengkuni terlihat bahagia saat melihat seluruh ningrat bersatu untuk menyerangnya. Akhirnya, kalian semua sudah menyadari betapa kuatnya kanuragan yang aku miliki, jelas Raden Sengkuni. Jangan banyak bicara, bodoh. Raden Gentayu bersama dengan Banu Rasmi membuka jalan. Ia kemudian bersatu, mengeluarkan kanuragan alam untuk membuat pilar-pilar kecil menuju ke arah Raden Sengkuni. Brak, brak, brak. Kita ikuti mereka berdua, teriak Kimpul. Siap, teriak mereka semua. Gandaria dan Sukri berada di samping Kimpul. Mereka berdua bersiap untuk memberikan serangan yang sama. Tarian sabit hitam, tarian penghancur sukma, teriak Kang Sukri. Serat! Kang Sukri lebih dulu menyerang Raden Sengkuni. Gandaria menyusul dari belakang, diikuti oleh Gandaraka yang mengibaskan pusakanya dengan kobaran api. Mereka bertiga menyerang Raden Sengkuni secara bersamaan. Serang! Serangan mereka ditahan dengan satu tangan oleh Raden Sengkuni. Senyuman sombong ditampakkan oleh Raden Sengkuni. Hanya segitu. Ketiga abdi terpental. Brak! Kimpul kembali memfokuskan diri untuk mendapatkan momen yang tepat agar bisa membuat Raden Sengkuni terpojokkan. Raden Kroda membantu dari belakang. Ia kemudian mendorong tubuh Raden Sengkuni. Raden Sajana meminta kepada ketiga abdinya untuk mengerahkan panah cahaya untuk menyilaukan pandangan Raden Sengkuni. Sekarang, teriak Raden Sajana. Ketiga abdi Raden Sajana mengerahkan panah cahaya untuk menyilaukan Raden Sengkuni. Dengan begitu, Raden Sengkuni tidak bisa berkutik lagi. Kimpul segera melakukan aksinya. Ia mengarahkan kerangkeng sukmonya tepat di tubuh Raden Sengkuni yang sudah mati langka. Celup! Raden Sengkuni tertusuk oleh kerangkeng sukmo milik Kimpul. Bersamaan dengan itu, muncul kabut yang menyelimuti sekitaran. Kimpul tidak mengetahui apapun. Pandangannya tiba-tiba gelap seutuhnya. Ada apa ini? Kimpul tidak mendapati seluruh pasukannya. Ia bahkan tidak tahu berada di mana saat ini. Suara riuh di medan peperangan menghilang dengan sendirinya. Yang terlihat hanya hamparan rumput hitam dan pepohonan yang telah mati. Suara pertarungan dan teriakan tak kasat mata terdengar di mana-mana. Di mana ini? Siti Kawaruhan? Tanya Kimpul bingung. Bukan. Tempat ini lebih terkutuk daripada itu, jawab Cahyo. Belum sempat mereka mencari tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba Kimpul, Budi, dan Gama merasa kesakitan. Mata mereka memerah seolah ingin mengamuk. Namun dalam beberapa saat, mereka pulih seperti semula. Alam ini memiliki kesadarannya sendiri. Bila kita lengah, kesadaran kita akan direnggut, ucap Danan. Aku akan membantu menjaga kesadaran kalian, sementara jagat akan mengumpulkan tenaga kembali untuk membawa kita pulang. Akhir pertarungan ini ada di tangan kalian berlima, tambah Nyi Sendang Rangu. Masih terlihat kebingungan di wajah Kimpul, Gama dan Budi. Namun, teriakan Raden Sengkuni yang berusaha mempertahankan kesadarannya membuat Kimpul dan yang lainnya memilih untuk menyingkirkan kebingungan kami
untuk menuntaskan pertarungan ini. Brengsek, tempat apa ini? Apa yang kalian lakukan? Umpat Raden Sengkuni. Kuburanmu, balas Cahyo yang tiba-tiba sudah berada di belakang salah satu Raden Sengkuni dan menghajarnya dengan kekuatan Wonosuro. Buak! Berhasil. Raden Sengkuni tidak bisa memprediksi serangan itu. Jagat Segoro Demit tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Pangawruh Raden Sengkuni tidak berguna di tempat ini. Kami akan menahan mereka sampai kau menemukan tubuh aslinya, ucap Danan pada Kimpul. Baik, Raden Kroda sudah memberiku petunjuk. Akan kuberi tanda pada kalian, balas Kimpul. Kita habisi saja mereka bertiga sekaligus, ucap Budi yang sudah sangat kesal. Jangan jumawa, dia masih bisa memulihkan diri, dan kita tidak tahu kekuatan apa lagi yang masih disembunyikan Sengkuni. Tahan Gama. Benar saja. Mengetahui keadaan pecahan Sukmo yang sudah terluka, salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah kantung dari dalam pakaiannya dan menebarkan serbuk seperti pasir. Danan, itu Jengges, teriak Cahyo. Sialan, kata Kimpul. Jangan sombong makhluk jelata. Raden Sengkuni menggunakan seluruh banaspati di belakang punggungnya dan mengarahkannya ke Cahyo. Sementara itu, mata Cahyo memerah. Kimpul dan yang lainnya sempat menduga kesadarannya diambil alih oleh alam ini. Tapi ternyata bukan. Saat ini Cahyo sedang beresonansi dengan Wonosuro. Aku sudah bosan dengan mainanmu ini, teriak Cahyo yang menendang kembali banaspati-banaspati itu dengan kekuatan Wonosuro yang semakin besar. Bluar. Banaspati itu meledak di sekitar Raden Sengkuni. Terkutuk kalian, umpat Raden Sengkuni yang kali ini bertahan setengah mati dengan serangan kami. Jangan hiraukan yang lain, habisi Sengkuni yang tertancap kerangkeng Sukmo. Itu tubuh aslinya, teriak Kimpul. Danan dan Cahyo dengan mudah menemukan sebuah pisau pusaka yang tertancap di tubuh salah satu Raden Sengkuni. Pisau kerangkeng Sukmo itu menyegel kemampuan Raden Sengkuni dengan Wirangon yang terus mengawasinya. Wirangon, tahan dia. Kecepatan Wirangon melesat sangat cepat. Ia mengarahkan beberapa patokannya ke arah Raden Sengkuni. Entah mengapa, dia belum pernah melihat Wirangon selincah ini. Raden Sengkuni tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia bahkan sudah kehabisan semua yang dimiliki semenjak pertarungannya diubah ke Jagat Segoro Demit. Kimpul mencoba mencari cara untuk mengambil kembali pusakanya yang masih tertancap di tubuh Raden Sengkuni. Ia kemudian memerintahkan kepada Wirangon untuk mengikat tubuh Raden Sengkuni. Wirangon, belit tubuh Sengkuni. Wirangon dengan cepat menyelinap ke depan dan membelitkan tubuh Raden Sengkuni secara perlahan. Kimpul mengambil kesempatan ini untuk mengambil pusaka kerangkeng Sukmonya. Raden muda, kau tahu Sengkuni, dosamu akan membunuh banyak orang. Telah kuampuni, asalkan tubuhmu hancur menjadi debu, jelas Kimpul. Raden Sengkuni benar-benar tidak percaya bahwa dirinya sudah terpojokkan. Ia sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Namun dari arah belakang, serangan dari Raden Sengkuni melalui pergerakan jari jemarinya berhasil mengarahkan kepada Kimpul. Kimpul yang mengetahui ada pergerakan banaspati langsung menghindar. Ia meminta kepada Wirangon untuk melepaskan belitanya dan menghindari serangan tersebut. Tubuh Raden Sengkuni melemah. Ia tidak bisa melakukan apa-apa. Keempat pendekar mendekatkan diri ke Kimpul. Kimpul kemudian membacakan sebuah mantra untuk menyegel tubuh Raden Sengkuni bersama dengan semua kanuraganya di dalam pusaka kerangkeng Sukmo. Atas nama kerangkeng Sukmo, aku perintahkan untuk bumi yang menghimpit kehancuran dan langit yang membentangkan jutaan dosa besar agar menghakimi para iblis yang tersebar. Kerangkeng Sukmo. Jelup, jelup, jelup. Keris Raga Sukma, kerangkeng Sukmo, dan belati andalan Budi menghujam tubuh Raden Angkoro secara bersamaan. Perlahan tapi pasti, asap hitam keluar dari tubuh makhluk yang hampir membangkitkan bencana yang bisa memusnahkan ribuan nyawa manusia itu. Sementara itu, Raden Muda terdiam sejenak saat menyaksikan penampakan Raden Sengkuni yang sudah tertusuk dengan ketiga pusaka keramat milik masing-masing pendekar dan juga dirinya. Apakah dia sudah mati?
Mungkin itu adalah kalimat yang ingin diucapkan oleh Kimball sewaktu dirinya telah menyelesaikan pertarungan besar. Tatapan Kimball seolah kosong. Entah apa yang dirasakannya saat ini. Apakah dirinya akan melampiaskan rasa bahagia yang selama ini diinginkan oleh banyak orang? Atau justru Kimball akan melumat semua kebahagiaannya dengan kondisi yang tidak baik hingga menjadikan rasa sedih sebagai ujung dari semuanya? Atau keduanya bercampur menjadi satu dalam satu waktu yang bersamaan? Wirangon mendekati Raden Muda. Ia kemudian meletakkan kepalanya di atas kepala Raden Muda. Wirangon seakan mengerti apa yang dirasakan oleh Raden Muda sewaktu peperangan telah usai. "Raden Muda," ucap Wirangon. Kimball tiba-tiba tersentak dengan suara Wirangon yang menyadarkannya dari lamunan sesaat itu. Ia baru menyadari saat kepala Wirangon sudah berada di atas kepalanya. "Wirangon," ucap Kimball. "Selamat, kamu berhasil." Mata Kimball berbinar. Ia terharu dengan ucapan selamat yang diberikan oleh orang terdekatnya karena telah melihat hasil perjuangan yang begitu sangat manis untuk didapatkan. "Wirangon," tangis haru Kimball akhirnya terlampiaskan. Ia merasakan dua rasa sekaligus. Rasa kebahagiaan karena mampu mengalahkan Raden Sengkuni bersama dengan keempat pendekar dari barat dan orang-orang ningrat yang membantunya, serta rasa kesedihan yang menyelimutinya karena harus mengangkat beban seberat ini di usianya yang masih muda. Untungnya, Wirangon menjadi orang pertama yang mampu meyakinkannya di saat keraguan selalu memuncaki pikirannya. "Tuan Muda, terima kasih telah membalaskan dendamku kepada Raden Sengkuni." "Tidak, jangan berkata apapun dulu. Aku ingin memelukmu. Aku ingin melampiaskan semua yang aku rasakan." Wirangon tersenyum. Kimball memeluk erat tubuh Wirangon. Namun entah mengapa, tubuh Wirangon menyusut kecil seperti bentukan tubuh manusia. "Raden Muda, kau pasti membutuhkan pelukan hangat kan? Izinkan aku mengubah bentukku menjadi bentukan manusia seutuhnya, agar kedua tanganku mampu merasakan pundakmu yang penuh dengan beban." Niat Wirangon adalah ingin memeluk tubuh Kimball. Namun tanpa sadar, Wirangon langsung merasakan ada keanehan yang memang berada di tubuh Kimball. Kedua tangannya seperti tersetrum oleh sesuatu yang berada di pundak Raden Muda. Rasanya, Wirangon seperti menyentuh aliran listrik yang sangat kuat hingga mengagetkannya dan membuatnya melepaskan pelukan tersebut secara spontan. Apakah ini bagian dari ilmu pengawaruhnya yang sudah kembali kepada tuanya? Tanya Wirangon dalam hati. Selagi Wirangon mendengarkan suara tangisan, ia memejamkan kedua matanya. Ia kemudian berkehendak untuk mendalami lebih dalam apa yang baru saja dia rasakan sewaktu menyentuh pundak milik Kimball. Jika memang rasa sakit yang diberikan oleh Raden Muda sangat banyak, izinkan aku untuk merasakannya, walau tidak semua rasa sakit yang dideritanya, ucap Wirangon dalam hati. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Dek. Tubuh Wirangon seperti tersetrum, terbakar, dan merasakan hal-hal yang belum pernah ia rasakan. Dadanya seperti ditonjok, kepalanya seakan dibenturkan, kedua kakinya seperti dipatahkan dalam satu waktu. Wirangon perlahan merasakan rasa sakit yang diderita Kimball. Ia kemudian melihat penggambaran Raden Muda sewaktu kecil yang sudah menjadi incaran untuk dijadikan sebagai ritual ngipri ketek. Dia terus menjadi incaran dan bulan-bulanan dari Raden Angkoro dan Raden Jogopati yang menginginkan tubuhnya. Lalu, dia juga melihat perjuangan dari Raden Artonegoro dan istrinya yang terus berlari ke sana kemari demi menghindari kejaran dari Raden Angkoro yang selalu mengirimkan pasukan-pasukannya. Rasa sakit macam apa ini? Tanya Wirangon dalam hati. Air mata Wirangon perlahan berjatuhan. Jantungnya berdegup dengan kencang. Panas rasanya saat menyikapi semua perjuangan yang sudah dilakukan oleh kedua orang tua dari Raden Muda yang selalu berlarian demi mencari tempat persembunyian akibat kejaran dari orang-orang yang menginginkan Raden Muda. Kedua tangan Wirangon memeluk erat tubuh Kimball. Dia merasakan rasa sakit yang diderita oleh Raden Muda semasa kecilnya. Inikah penderitaan yang dirasakan oleh Raden Muda?
Mengapa dia tidak membagikannya ke orang terdekat? Mengapa dia tidak menceritakan rasa sakitnya kepadaku? Kata Wirangon. Wirangon tidak sanggup menahan rasa sakit yang diterimanya. Dia kemudian memejamkan mata, dan pendalaman diri yang dilakukannya untuk mengenal rasa sakit dari Kimpol dihentikan atas kehendaknya sendiri. Tubuh Wirangon melemas. Dia tak sanggup lagi untuk menahan beban seberat yang dirasakan oleh Kimpol. Tuan muda, ucap Wirangon. Kimpol perlahan melepaskan pelukannya. Ia kemudian menatap Wirangon dengan sedikit terkejut dengan raut wajah Wirangon yang sudah berlinangan air mata. Wirangon, mengapa kau menangis? Tuan muda, apa ada seseorang yang menyakitimu? Tidak, Tuan. Justru aku yang khawatir jika ada seseorang yang menyakitimu dan kau hanya memendamkan rasa sakit seorang diri. Maksudmu? Berjanjilah kepadaku, Tuan. Aku adalah abdimu. Walau aku pernah mengabdi di terah yang berbeda, sekarang aku sepenuhnya akan ikut berpetualang kepadamu. Namun berjanjilah kepadaku akan satu hal, jelas Wirangon. Kimpol masih tak paham dengan maksud yang disampaikan oleh Wirangon. Ia sejenak berpikir untuk mengetahui apa yang selama ini dia rasakan. Berjanji untuk apa, Wirangon? Berjanjilah untuk membagi rasa sakitmu kepadaku, Tuan. Aku tahu, aku tidak sekuat dirimu, tapi aku akan mengabdi kepadamu sampai titik darah penghabisan. Bahkan sampai mati pun, aku tetap menjadikanmu sebagai tuan muda yang berbakat. Kimpol tertegun mendengar ucapan tersebut. Ia seakan tidak percaya melihat perubahan yang sangat besar dari Wirangon. Karena itu, aku akan mendedikasikan diriku terhadap kerangkeng sukmo yang kau pegang. Aku tidak akan lagi merubah wujudku menjadi manusia, kecuali jika ada sesuatu hal yang membuatku ingin keluar dari pusaka ini. Jaga kepercayaanku, Tuan Muda. Kau harapan satu-satunya untuk mengubah semua tatanan babat keluarga Ningrat ini. Kimpol mengangguk paham. Ia mengerti maksud dari Wirangon, yang memang ingin melindunginya sebisa mungkin. Mengingat pertarungan yang sudah terjadi sangat sengit yang dihadapi mereka berdua. Wirangon berkeinginan untuk melangkah bersama dengan Kimpol. Wirangon, aku tidak akan membiarkanmu hanyut dalam kesendirian. Aku ingin bersama-sama denganmu untuk menyeimbangkan kembali babat keluarga Ningrat, Tuan Muda. Sementara itu, di tempat keluarga Ningrat, Raden Artonegoro mulai resah. Dirinya ingin sekali menuju ke medan peperangan untuk menemui anak laki-lakinya. Seakan menjadi sebuah gertakan dalam hati yang terus menggerakkan tubuhnya. Ia pun akhirnya memutuskan untuk berangkat ke medan peperangan. Raden Artonegoro akhirnya meminta izin kepada Nyi Esa dan Raden Suropto untuk pergi ke medan peperangan. Akan tetapi, lagi-lagi langkahnya dihentikan oleh salah seorang pria berusia 40 tahunan dengan tampilan seperti warga biasa pada umumnya, dengan mengenakan topi caping yang menutupi kepalanya. Assalamualaikum saudaraku. Waalaikumsalam, siapa kisanak ini? Raden Artonegoro tidak mengetahui siapa orang tersebut yang tiba-tiba mengucapkan salam kepadanya. Akan tetapi, Raden Artonegoro merasakan aura yang menggumpal di sekitaran tubuh pria tersebut. Apakah kau ingin pergi ke medan peperangan untuk menemui anakmu, Raden Muda? Tanya pria tersebut. Benar, itu kehendakku untuk pergi ke medan peperangan. Akan tetapi, siapakah kisanak ini? Apakah kisanak mengenalku? Atau memang utusan dari Siti Udapian? Pria itu tidak menjawab. Ia terdiam sejenak. Sepertinya ada orang lain yang ingin membantu Raden Artonegoro untuk menuju ke medan peperangan. Semenjak Raden Kuncoro meninggal dunia, hatimu terguncang dan penuh ketakutan. Itu juga yang terjadi kepadaku, Raden Artonegoro, ucap pria tersebut. Raden Artonegoro langsung terkejut mendengarkan kalimat yang baru saja diucapkan oleh pria tersebut. Dia tidak menyangka orang yang dihadapannya sekarang adalah Weda, ucap Raden Artonegoro. Benar, aku Weda Argosukmo, ucap pria tersebut sembari menurunkan topi capingnya. Di mata kanannya terdapat sebuah luka cakar. Luka cakar itu dihasilkan dari ruh lelembut di salah satu hutan saat dirinya sedang melindungi seseorang yang dia cintai. Aku datang jauh dari timur
hanya untuk mengunjungimu dan membawamu ke medan peperangan untuk menyelamatkan Raden Muda. Berita tentang pertarungan Raden Sengkuni dengan Raden Muda serta keempat pendekar dari barat sudah terdengar hingga pelosok timur. Karena itulah, akan ada kejadian besar yang terjadi setelah peperangan itu usai. Jelas Weda. Weda adalah salah satu dari petinggi ningrat dari timur yang mengecam akan perampasan Kanuragan. Namun, penampilannya yang tampak biasa-biasa saja membuat Weda sering diremehkan oleh orang-orang yang baru mengenalnya. Mengapa penampilanmu seperti ini? Bukankah kau adalah petinggi ningrat dari Trah Timur? Tanya Raden Artonegoro. Manusia zaman sekarang lebih mementingkan penampilan hanya untuk dinilai baik. Menurutku, penampilan bukanlah sebuah prioritas utama untuk membuktikan diri kita yang sebenarnya. Akan tetapi, letak baik dan tidaknya seseorang ada di sini. Ucap Weda sembari menunjukkan ke bagian dadanya. Jantung, hati bodoh. Kau masih Weda yang ku kenal. Aku tidak pernah berubah, Arto. Raden Artonegoro menatap istrinya. Ia kemudian tersenyum seperti memberikan pertanda bahwa dirinya bertemu kembali dengan orang-orang yang berasal dari tempat asalnya. Nyi Endang kemudian membalikkan tubuhnya ke belakang. Ia sejenak melihat seseorang wanita yang kedua matanya sudah ditutup dengan kain berwarna putih. Dia adalah Ayudhya. Ayudhya sedang masa pemulihan. Tubuhnya hampir dijadikan wadah oleh sesuatu yang sampai sekarang belum diketahui siapa pelakunya. Ada apa dengan anakmu, Arto? Tanya Weda kepada Raden Artonegoro. Dia hampir dijadikan wadah oleh sesuatu yang bahkan kita sendiri tidak mengetahuinya. Entah apa itu, namun sepertinya masih ada kaitannya dengan leluhur terdahulu yang menginginkan tubuh Ayudhya sebagai wadah utama. Jelas Raden Artonegoro. Weda terdiam. Dia sejenak mencoba untuk mendalami apa yang sedang terjadi kepada Ayudhya, hingga dirinya ingin dijadikan wadah oleh sesuatu. Ia menerawang Ayudhya dari kejauhan, dan saat dimana Weda sedang menerawang Ayudhya, tiba-tiba terdengar suara aneh yang menerobos masuk ke dalam pikiran Weda. Seorang ningrat sepertimu sangat berani untuk memasuki wilayahku. Weda langsung terkejut mendengar suara tersebut. Ia hanya tersenyum sembari menatap Raden Artonegoro yang penuh kebingungan dengan sikap Weda. Apa yang terjadi? Tidak ada. Aku hanya tertegun dengan anak perempuanmu. Aku harap dia tidak direbut olehnya. Olehnya? Siapa yang kau maksud? Sengkolo. Sengkolo? Siapa itu? Di kemudian hari kau akan mengetahuinya. Mari kita berangkat. Peperangan telah usai, namun pertarungan masih berlanjut. Jelas Weda. Weda tahu apa yang sekarang terjadi dalam keluarga ningrat. Dia meyakini kemenangan Raden Muda atau kematian dari Raden Sengkuni tidak akan merubah apapun. Gelombang yang diberikan oleh Kimpul benar-benar sangat terasa hingga menyebabkan pergerakan dari banyak terah ningrat untuk memperebutkan ambisi dan keinginannya. Raden Muda, kelak kau akan menjadi rebutan banyak orang. Kau telah mewariskan keningratan yang sesungguhnya. Jelas Weda. Kini Raden Artonegoro dan juga Weda akan menyusul ke medan peperangan. Walaupun perang telah usai, namun pertarungan yang lain akan terjadi. Semua yang sudah terjadi di medan peperangan telah disebutkan dalam sebuah buku kuno yang menjelaskan bahwa peperangan yang terjadi di dekat hutan belantara akan dipenuhi manusia yang memiliki nafsu ambisi dengan kerakusan yang tidak tertandingi dibandingkan dengan lelembut yang menyelinap di malam hari. Kembali ke medan peperangan, seluruh pasukan yang tidak ikut dalam jagat Segoro Demit, mereka semua diobati satu persatu oleh utusan Dharma yang memiliki kanuragan penyembuhan. Raden Kroda, Raden Gentayu, dan juga Raden Sujana masih menunggu kehadiran Kimpul yang belum juga keluar dari jagat Segoro Demit. Mereka tampak khawatir dengan keadaan Kimpul. Apakah mereka semua berhasil mengalahkan Raden Sengkuni? Tanya Raden Kroda. Dharma mendekati mereka bertiga
Seperti biasa, ia membusungkan dadanya, seperti pahlawan yang berhasil mengalahkan seluruh musuh tanpa bantuan siapapun. Aku tidak sabar untuk melihat jasad Raden Sengkuni tanpa seluruh kanuragan yang dimilikinya. Jelas Dharma. Raden Gentayu langsung merapalkan sebuah mantra dalam hati. Ia sudah mengetahui maksud dari Dharma. Setiap kalimat yang diungkapkan oleh Dharma selalu dia terjemahkan dengan kanuragan alam yang dia miliki, sehingga perkataan dari Dharma dapat dijelaskan dengan terjemahan sebagai berikut. Aku tidak sabar untuk mendapati kanuragan yang dimiliki oleh Raden Sengkuni. Aku ingin memilikinya. Raden Gentayu menyampaikan pesan ini lewat kanuragan angin yang dia berikan kepada Banu Rasmi. Secara spontan, Banu Rasmi yang sedang membantu Gandaria dan Kang Sukri langsung terkejut dengan pesan dari tuannya lewat hembusan angin yang melewati wajahnya. Ini, ucap Banu Rasmi. Matanya langsung menengok ke arah Raden Gentayu. Dari kejauhan, Raden Gentayu menganggukkan kepalanya. Ia membenarkan apa yang sedang terjadi. Gawat, ucap Banu Rasmi. Ada apa Banu Rasmi? Tanya Gandaria. Dharma bermaksud mengambil kanuragan milik Raden Sengkuni. Jika memang demikian itu tujuannya, sudah dipastikan bahwa akan terjadi pertarungan sengit berikutnya. Jelas Banu Rasmi. Kang Sukri dan Gandaria terkejut. Dia seakan tidak menyadari bahwa kehadiran dari Dharma adalah ingin merebut seluruh kanuragan yang dimiliki olehnya. Jika memang demikian akan terjadi, maka aku bertaruh penuh untuk melindungi Raden muda. Dharma mendekati jasad Raden Sengkuni yang sudah terbujur kaku. Orang-orang hanya memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh Dharma. Ia kemudian mengangkat pusakanya dan berniat untuk menusuk tubuh Raden Sengkuni. Pati Getih, hirup semua darah yang menetes di tanah keramat ini. Tengguk semua kenistaan yang berada di jasad ini dan rebut kanuraganya, teriak Dharma. Akan tetapi, seluruh pasukan Ningrat segera mendekati Dharma dan menodongkan seluruh pusakanya tepat di kepala, leher, tangan, dan punggung Dharma. Bruak! Dharma langsung terdiam. Dia merasakan tekanan spiritual dari berbagai orang-orang Ningrat sangat kuat hingga membuat tubuhnya tidak bisa berkutik lebih dalam. Hentikan Dharma! Tindakanmu telah melanggar kode etik Ningrat dan Siti Udapian. Kau sendiri yang meminta kami untuk tidak merampas kanuragan milik orang lain, namun kau sendiri juga yang melakukannya, jelas Raden Kroda. Dharma terdiam. Ia kemudian menatap satu persatu wajah orang-orang Ningrat yang bermaksud untuk menghentikan langkahnya. Kalian semua, kami tidak akan membiarkanmu mengambil satu kanuragan pun yang dimiliki oleh Raden Sengkuni, jelas Kang Sukri sembari menodongkan pusaka sabit hitamnya ke arah Dharma. Dharma menggerakkan kedua tangannya. Ia memasukkan kembali pusaka Pati Getihnya. Ia kemudian menatap langit sembari tersenyum lebar, seakan menjadi sebuah pertanda bahwa apa yang direncanakan akan terjadi. Lihatlah, langit menurunkan sesuatu. Ucap Dharma sembari tertawa kegirangan. Sontak, seluruh orang-orang Ningrat langsung mengarahkan pandangannya ke atas langit. Mereka tersadarkan bahwa Dharma telah menyiapkan rencana ini sejak perlawanannya melawan Raden Sengkuni. Aku telah menyiapkan hujan ini untuk kalian semua. Saat perlawananku melawan Raden Sengkuni, aku tidak mengeluarkannya sekaligus. Akan tetapi, aku menahan momentum ini untuk memisahkan kalian semua. Banu Rasmi dan Raden Gentayu langsung bergerak dan memilih untuk membuat pilar pencakar langit dengan tujuan menutupi mereka semua dari hujan buatan yang diciptakan oleh Dharma. Tanah bergejolak, getaran pilar singgasana langit, terbentuklah Panggarukso, dua pilar besar menutupi tempat mereka berlindung. Seluruh orang Ningrat yang berada di medan perang ditutupi oleh pelindung dari bebatuan, tanah dan lain sebagainya. Lapisan demi lapisan terbentuk. Perbedaan warna pilar yang berasal dari bebatuan, tanah, dan campuran lainnya membantu merapikan pilar hingga membentuk seperti kubah. Percuma saja, hujan ini bukan hujan biasa. Dia bahkan mampu membuat lubang-lubang raksasa di tanah, ucap Dharma. Banu Rasmi dan Raden Gentayu membuat beberapa lapisan pilar yang menutupi semua
agar tidak terkena serangan Dharma. Bruk, bruk, bruk. Tetesan hujan yang mengenai pilar pelindung buatan Banu Rasmi dan Raden Gentayu hancur secara perlahan. Lubang-lubang yang dihasilkan oleh sebab tetesan hujan tersebut membuat kekhawatiran orang-orang yang ada di dalamnya. "Banu Rasmi?" tanya Gandaria. "Aku sudah menahannya dengan berbagai macam partikel tanah. Namun anehnya, tetesan hujan tersebut mampu menembus pilar yang kubuat bersama dengan tuanku." Gandaria tampak panik. Ia bahkan tidak tahu harus bagaimana lagi agar tekanan hujan yang diciptakan oleh Dharma dihentikan. Dari luaran terdengar suara ledakan yang memekikkan telinga. Duar, duar, duar. Suara apa itu? Tanya Kang Sukri. Gandaria merasakan tekanan spiritual yang berasal dari luaran pilar. Tekanannya sangat kuat hingga menyebabkan pilar-pilar yang dibuat oleh Raden Gentayu dan Banu Rasmi hancur seketika. Bersamaan dengan itu juga, tetesan hujan berhenti dengan sendirinya. "Tekanan spiritual ini?" tanya Raden Kroda. "Kau mengenalnya?" tanya balik ke Raden Sujana. "Sepertinya ini bukan bagian dari Terah Barat. Aku mengenal aliran spiritual ini. Bukan berasal dari tempat kita. Tidak mungkin jika orang tersebut datang jauh-jauh hanya untuk menyelesaikan peperangan ini," jelas Raden Kroda. Di saat pilar-pilar runtuh, kepulan asap menutupi sekitaran. Dharma memanfaatkan kesempatan ini dengan membawa lari tubuh Raden Sengkuni dengan kanuragan miliknya yang bernama Ajian Tembus Kabut. Ajian Tembus Kabut yang akan menjadikan pemiliknya mampu menghilang seperti layaknya kabut dan keberadaannya tidak diketahui. Mengetahui jasad Raden Sengkuni menghilang, Raden Sujana langsung meminta kepada abdinya untuk mengeluarkan kanuragan cahayanya. "Cepat, temukan Dharma." Kanuragan cahaya berupa pusaka panah diluncurkan ke 3 titik. Dari ketiga titik tersebut, terlihat sebuah bayangan manusia yang sedang berlari sembari menggendong sebuah mayat di punggungnya. Kang Sukri segera bergerak. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengejar pergerakan dari Dharma yang berkeinginan mencuri seluruh kanuragan milik Raden Sengkuni. Dengan tarian sabit hitamnya, Kang Sukri melesat cepat dengan pusaka yang sudah digigitnya. Ia kemudian menjadikan kedua kakinya sebagai tempaan untuk mempercepat tubuhnya. "Dharma!" teriak Kang Sukri. Dharma yang mengetahui hal tersebut langsung terkejut. Pelariannya diketahui oleh Kang Sukri. Ia kemudian meletakkan tubuh Raden Sengkuni di tanah dan segera mengangkat pusakanya untuk menangkis serangan tarian sabit hitam milik Kang Sukri. "Trang, trang, kau ingin pergi kemana, Dharma?" "Cih!" Kang Sukri melipat kedua tangannya hingga pusaka miliknya mengayun ke atas. Pusaka pati getih milik Dharma terlempar ke atas. Dharma mulai sedikit panik. Jangan sampai menyentuh tanah!" teriak Gandaria dari kejauhan. "Apa?" Kang Sukri mulai panik. Saat pati getih itu memutar-mutar di atas langit, Dharma menghindar dan membiarkannya terjatuh ke tanah. Sambil tersenyum, Dharma menggerakkan jari jemarinya sembari merapalkan sebuah mantra. "Terbukalah gerbang kematian, Kolo Buntolo." Jelep. Pusaka patih getih menusuk tanah. Kang Sukri terdiam sejenak. Gandaria merasakan ada aura aneh. Ia kemudian meminta kepada Banu Rasmi untuk menjemput Kang Sukri yang belum menyadari akan hal itu. "Banu Rasmi, jemput Sukri sekarang." Kang Sukri masih terdiam. Dia seakan berada di ambang kebingungan. Hatinya sedikit gusar tatkala tanah tempatnya berpijak bergerak dengan sendirinya. Gempa? Kang Sukri memundurkan langkahnya. Kali ini dia kecolongan Dharma yang sudah berada dekat di sisi Raden Sengkuni. Dharma memainkan kedua tangannya seperti seorang maestro yang sedang mengerahkan seluruh irama kematian terhadap para pendengar. "Sukri, apakah kau tahu apa itu Kolo Buntolo?" tanya Dharma. "Hah, Kolo Buntolo? Dia adalah Raja Jin penunggu kerak bumi. Dia akan menjadi lawanmu saat ini." Dan bersama dengan itu, brak 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 brak. Kang Sukri melihat tanah membelah menjadi 2 bagian.
Lalu ia mendengar suara raungan yang sangat mengerikan. Suara tersebut seperti suara amukan hewan buas dari tengah hutan. "Apa ini?" tanya Kang Sukri. Raden Kroda, Raden Sujana, dan Raden Gentayu langsung berlari ke arah Kang Sukri, disusul oleh Gandaria, Gandaraka, Purwa, Upaksa, dan Rudra. Mereka semua berniat untuk melindungi Kang Sukri yang masih belum menyadari akan kehadiran makhluk buas milik Dharma. "Sukri," ucap Dharma. Kang Sukri menyaksikan ada pergerakan tangan raksasa yang keluar dari dalam bumi. Ia kemudian mengeluarkan sebuah pusaka berbentuk tombak dengan ujung lancipnya yang memerah menyala. Banu Rasmi sudah lebih dulu mendekat ke arah Kang Sukri. Namun dia merasa aneh, mengapa Kang Sukri tidak menyadari kehadiran makhluk tersebut. "Sukri bodoh, menghindar dari situ, kau akan mati terbunuh," teriak Banu Rasmi. Tetap saja Kang Sukri tidak bisa melakukan apapun. Dia hanya terdiam sembari menyaksikan secara perlahan sosok Kolo Buntolo itu keluar hingga tubuhnya yang besar berada tepat di hadapannya. "Sukri!" teriak Gandaria. "Sial, dia bisa mati terbunuh," ucap Raden Gentayu dalam keadaan gusar. Gandaria mempercepat langkahnya. Dia mengeluarkan pusaka Garumbawa untuk dijadikannya sebagai pijakannya agar langkahnya bisa lebih cepat dari ningrat lainnya dan mampu menggapai Kang Sukri lebih dulu. Akan tetapi, Dharma menghentikan pergerakan tangannya. Ia kemudian mengucapkan sebuah mantra untuk membuat Kolo Buntolo yang memiliki bentukan seperti buto itu menghantam Kang Sukri. "Lahaplah darah yang kotor, teguklah, nikmatilah Kolo Buntolo." Kang Sukri tak bisa berkutik saat Kolo Buntolo mengangkat tombaknya dan mengarahkannya ke arah Kang Sukri. Gandaria yang menyaksikan serangan brutal itu hanya bisa berteriak kencang sembari memanggil nama Kang Sukri. "Sukri, menghindar!" Teriakan Gandaria hanyalah sebuah teriakan kosong. Kang Sukri tidak bisa menghindari serangan dari Kolo Buntolo yang mengarahkan tombaknya tepat di tubuhnya. 3 kali hantaman tombak milik Kolo Buntolo mengenai tubuh Sukri dan Sukri dihajar habis-habisan dengan serangan membabi buta tersebut. Tubuhnya tertimbun tanah serta tombak raksasa milik Kolo Buntolo. "Sukri!" teriak Gandaria saat menyaksikan tubuh Kang Sukri yang terkena serangan tombak raksasa tersebut. Kang Sukri ambruk, tubuhnya babak belur. Di tangannya masih tergenggam kuat pusaka sabit hitam. Banu Rasmi menghampiri Kang Sukri. Ia terkejut saat melihat pendarahan dari Kang Sukri yang terus mengalir. Tidak mungkin. Gandaria datang bersamaan dengan orang-orang ningrat lainnya. Mereka melihat kondisi Kang Sukri yang sudah tidak bisa diprediksi apakah masih hidup atau sudah mati. "Lukanya sangat parah. Kita harus membawanya keluar dari medan peperangan ini," teriak Gandaria. Banu Rasmi segera mengangkat tubuh Kang Sukri. Ia tahu salah satu utusan dari Dharma masih berada di luar medan peperangan. Pusaka Kandara menjadi taruhan Banu Rasmi. Saat ini, dengan sisa tenaga yang tersisa, ia menyerahkan semua kanuraganya untuk membuat pusaran angin agar bisa sampai keluar medan perang. Akan tetapi, serangan belum usai. Kolo Buntolo kembali melancarkan serangannya. Raden Gentayu, Raden Kroda, dan Raden Sujan segera maju ke depan untuk melindungi para abdi yang sedang kesusahan untuk menyelamatkan Kang Sukri. "Sukri, bertahanlah!" ucap Gandaria. Tetesan air matanya mengenai wajah Kang Sukri. Gandaria masih meyakini bahwa Kang Sukri masih bisa diselamatkan. "Aku akan membawa dia keluar dari medan pertempuran. Sementara aku dalam perjalanan, bantu aku untuk membentengi tubuhku dan Sukri." Banu Rasmi memohon kepada yang lainnya untuk melindungi tubuhnya dan Kang Sukri dari serangan Dharma. Dia tahu Dharma tidak akan dengan mudahnya membiarkan dirinya dan juga Kang Sukri lari. Gandaria mengangguk paham. Ia mempercayakan kepada Banu Rasmi untuk membawa Kang Sukri keluar dari medan pertarungan. Gandaraka, Upaksa, Rodra, dan juga Purwa bersama-sama melindungi Banu Rasmi dan juga Kang Sukri yang ingin pergi meninggalkan medan peperangan. Dharma menepuk kedua tangannya. Ia bersorak senang saat mendapati kepayahan orang-orang ningrat beserta para petingginya.
Kali ini pertarungan dikendalikan oleh Dharma. Kalian memang para ningrat sejati. Aku rindu melihat suasana haru seperti ini. Jelas Dharma. Diam, kau pengkhianat. Dasar pengkhianat. Kau tidak akan kumaafkan. Aku tidak akan segan mengikat jantungmu. Jelas Gandaria. Silahkan Nona bermata elang. Kau boleh mengikat jantungku, mematuk kepalaku, dan menggilas tubuhku menjadi 2 bagian. Tapi pertanyaannya, mampukah kalian melakukan itu sedangkan aku berada di garis terdepan saat ini? Ucap Dharma sembari menusukkan pusakanya ke tubuh Raden Sengguni. Celaka, teriak Raden Gentayu. Dharma menarik kembali pusakanya. Ia kemudian menjilati darah yang menempel tepat di ujung pusaka miliknya. Bersamaan dengan itu, tubuh Dharma bergetar dengan sendirinya. Satu persatu, kanuragan yang dimiliki oleh Raden Sengguni berhasil dihisapnya. Kedua tangan Dharma bergerak liar, seakan menjadi taruhan nyawa. Kanuragan yang dihisapnya perlahan merenggut sedikit demi sedikit bagian dalam tubuh Dharma. Nikmat, lezat. Kanuragan ini benar-benar istimewa. Aku akan menjadi abdi kesayangan Tuan Besar, teriak Dharma. Raden Gentayu langsung tersentak mendengar ucapan dari Dharma. Ia baru sadar bahwa Dharma adalah orang yang bekerja di bawah kepercayaan Tuan Besar. Tuan Besar yang sampai sekarang menjadi misteri belaka. Tuan Besar? Jangan-jangan? Ucap Raden Gentayu saat mengetahui penuturan jujur dari Dharma. Apa maksudnya? Tanya Raden Sujana. Dharma adalah pengkhianat ningrat. Dia ternyata orang yang mengakali ini semua. Dia membawa kita kemari untuk mengambil kanuragan milik Raden Sengguni dan menjadikannya sebagai hamba taruhan dari Tuan Besar. Jelas Raden Gentayu. Seakan menjadi sebuah malapetaka besar. Dharma berdiri dengan tegak dengan tubuh yang tidak seperti dirinya lagi. Lalu bersamaan dengan itu, datang seorang pria mengenakan jubah berwarna hitam tepat di belakang Dharma. Siapa lagi yang datang? Tanya Raden Kroda saat mendapati aura kematian yang cukup pekat. Pria berjubah hitam tersebut mendekati Dharma. Ia kemudian membuka jubah kebesaran yang berwarna hitam dan terlihat jelas bahwa dirinya mengenakan pakaian ala ningrat. Kau datang di waktu yang tepat, Angkoro. Dek. Musuh kembali berdatangan di saat kondisi para petinggi ningrat dan para abdi yang sedang kewalahan. Raden Angkoro kembali tergabung ke medan peperangan setelah dirinya berhasil dikalahkan oleh para pendekar dari barat. Aku menunggu momen ini, Dharma. Jelas Angkoro sembari menatap tajam ke arah para petinggi ningrat. Para ningrat mulai merasakan sedikit ketakutan tatkala Raden Angkoro kembali muncul di waktu yang sangat tidak tepat tersebut dan bersambung. Mohon maaf ya, ternyata satu bagian lagi dengan durasi kurang lebih 1 jam. Nantikan bagian akhirnya ya, hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.